إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ini suatu usaha yang besar. Usaha ini dahulu hanya diberikan kepada para nabi. Tetapi hari ini hadir bahagia. Kita ini orang yang lemah, yang dhaif, yang bodoh. Telah diberikan usaha yang besar, yaitu usaha atas agama. Ini hadir bahagia. Ini adalah merupakan tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka hadirin bahagia, rasa syukur kita atas diberinya usaha yang besar ini, maka bagaimana kita lakukan usaha ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kegembiraan, bukan karena terpaksa, tetapi betul-betul karena mensyukuri bahwa ini adalah merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, yang Maha memelihara, yang Maha memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat kita, yang mendengar kita. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, yang tersirat, yang tersurat, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara-suara baik yang keluar dari lisan kita, yang ada di dalam hati kita, semuanya juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang ada di dalam hati kita, semuanya ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bahagia, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, yang Maha memelihara, yang Maha memberikan diri, sehingga semua nasib kita, nasib anak kita, nasib seluruh manusia, bahkan nasib seluruh alam ini adalah hadir bahagia, ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini agama. Ini bukan untuk membuat kita ini susah. Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan ini berupa agama ini kepada manusia. Ini bukan supaya manusia ini susah, tetapi supaya manusia ini bahagia. Hadirin bahagia, maka orang yang mau mengamalkan agama, mau mengamalkan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan ini,
maka hadirin bahagia pasti dan pasti kehidupannya di dunia ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika sakaratul maut juga diberikan kemuliaan oleh Allah SWT, diberikan kemudahan, keselamatan. Ketika nanti berada di alam kubur, ketika dibangkitkan pada hari kiamat, nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, maka akan mendapatkan suatu kebahagiaan, akan diberikan keselamatan. Ketika nanti digiring ke Sirat, maka akan diberikan keselamatan, kebahagiaan. Nanti di akhiratnya Allah SWT yang abadi, yang abadan, yang ada awalnya tidak ada akhirnya. Ini juga orang yang mengamalkan agama, ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bahagia, andai kata seluruh dunia, ya, di seluruh dunia ini hanya satu orang saja yang mengamalkan agama, maka satu orang ini saja yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu orang ini mengamalkan agama, memiliki iman yang sempurna kepada Allah, kemudian beramal sebagaimana contoh Rasulullah SAW, contoh para nabinya. Hadirin bahagia, meskipun seluruh makhluk, seluruh manusia yang lain berusaha untuk memusuhinya, maka satu orang ini pasti akan ditolong oleh Allah SWT dan akan mendapatkan kesuksesan. Ini juga hadirin bahagia, kalau satu keluarga ini mengamalkan agama, maka seluruh satu keluarga ini, seluruh anggota keluarga, satu keluarga ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu kampung penduduknya ini mau mengamalkan agama, senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka satu kampung ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau satu negara ini semuanya penduduknya ini taat kepada Allah, maka penduduk satu negara ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin bahagia, supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali ini kita melakukan usaha untuk mewujudkan amal-amal agama di dalam kehidupan kita. Maka hadirin bahagia, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini kita telah diperkenalkan dalam usaha agama ini. Usaha untuk mewujudkan amal-amal agama di dalam kehidupan kita dan kehidupan umat manusia. Ini hadirin bagian dalam usaha yang besar. Maka hadirin bahagia, ini kita telah meluangkan waktu kita selama 3 hari, ya, suami istri. Ini adalah dalam rangka usaha ini. Dan ini adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini bisa ikut di dalam usaha atas agama. Sehingga dibilang orang yang melakukan usaha atas agama, ini yang menjadi pekerja-pekerja agama. Menjadi dai-dainya Allah, menjadi dai dan daiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin bahagia, ini kita telah menyelesaikan masa selama 3 hari keluar Masturah ini. Hadirin bahagia, kemudian kita ini nanti akan pulang kembali ke rumah. Bukan berarti kita setelah 3 hari selesai, kemudian nanti pulang sudah selesai. Tetapi hari ini kita ini sudah diangkat oleh Allah SWT menjadi pekerja-pekerja agama. Sudah menjadi dai dan daiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Selama 3 hari kita telah belajar, ya, belajar untuk memperbaiki diri kita, sehingga ketika kita keluar ini iman kita ini meningkat. Dengan imannya meningkat, maka kemudian kita ini terasa nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin bahagia, kita akan pulang, perlu kita untuk mempertahankan kondisi seperti ini.
Ya. Hadirin bahagia, supaya kita ini mudah untuk mengamalkan agama, supaya kita ini mudah untuk taat kepada Allah, maka kita perlu membentuk suasana-suasana agama. Hari ini kita mudah ketika keluar, karena apa? Karena ada suasana agama. Karena ada suasana agama, kemudian kita ini mudah taat. Ya. Maka hari ini bahagia, hari ini kita suasana-suasana taat itu bagaimana ada di dalam masjid pertama ini. Di lingkungan kita ada di masjid. Namanya di masjid, karena masjidnya ada suasana malaikat. Ya. Masjid ini suasananya suasana malaikat. Maka kalau orang yang mau berlama-lama di masjid, maka nanti akan bergaul dengan malaikat. Ya. Orang yang mau berlama-lama di masjid, nanti akan bergaul dengan para malaikat. Ini masjid, tapi masjid yang hidup amalan. Ya, akan bergaul dengan malaikat sehingga akan tertular sifat malaikat. Apa sifat malaikat? Yaitu senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin bahagia. Begitu juga di rumah kita nanti. Bagaimana suasana-suasana masjid ini perlu kita buat di rumah-rumah kita. Ya. Suasana-suasana masjid ini perlu dibuat di rumah kita. Sehingga kalau di rumah kita ada suasana masjid, ada suasana dakwah, ada suasana taklim, ada suasana zikir ibadah, ada suasana hikmah, maka malaikat ini akan masuk ke dalam rumah kita. Kalau malaikat sudah mau masuk ke rumah kita, betah di rumah kita, maka hari-hari anggota keluarga, orang yang tinggal di rumah ini akan bergaul dengan malaikat. Kita, istri, suami, anak-anak, dan semua anggota yang ada di rumah itu hari-hari akan bergaul dengan malaikat. Sehingga akan tertular sifat-sifat malaikat, yaitu sifatnya taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini yang dibawakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi rumah kita bagaimana sekarang? Ya, dan kondisi rumah-rumah orang Islam pada umumnya. Ya, tidak jauh berbeda dengan rumah-rumah orang kafir. Yang terjadi di rumah kita ini bukan suasana masjid, tetapi suasana pasar, suasana bioskop, hari-hari TV 24 jam, musik 24 jam. Ya. Sehingga hari bagian yang terjadi malaikat tidak mau masuk ke rumah kita, yang terjadi setan masuk ke rumah kita. Ya. Kalau setan sudah masuk ke rumah kita, betah di rumah kita, maka hari-hari kita akan bergaul dengan setan. Anak kita akan bergaul dengan setan. Anggota rumah kita yang tinggal di rumah, semua orang-orang yang tinggal di rumah kita akan bergaul dengan setan, sehingga akan tertular sifat setan, yaitu senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hadirin bahagia, inilah perlunya kita membuat suasana agama. Maka sepulang kita nanti pun kita akan buat. Hari ini hadirin bahagia, setelah kita ini sudah dipilih oleh Allah SWT dan luangkan waktu kita. Ya, meluangkan waktu kita 3 hari Masturo. Ini sebenarnya hakikatnya kita sudah dilantik oleh Allah menjadi dai dan daiyah. Sekarang bukan menjadi sepasang suami istri saja, tetapi menjadi sepasang dai dan daiyah. Ya. Ini bukan hanya sepasang suami istri, tetapi menjadi sepasang dai dan daiyah. Makanya hadirin bahagia, maka apa yang menjadi kerja dai dan daiyah ini? Kerjanya dai dan daiyah yaitu dakwah ilallah yang pertama ini. Senantiasa membesarkan Allah setiap hari. Ya. Setiap hari, setiap saat senantiasa membesarkan Allah. Ini pertama kerjanya adalah dakwah ilallah. Yang kedua, kerjanya dai ini
taklim, taklim. Membuat taklim taklum. Bapaknya buat taklim di masjid, juga buat taklim di rumah beserta istri dan anak. Kemudian yang ketiga, ya kerjanya dai dan daiyah ini adalah zikir dan ibadah. Kemudian yang keempat, kerjanya adalah hikmat, melayani umat dengan menunjukkan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin bahagia, ya. Maka hari kita telah belajar keluar Masturot. Kita sudah tahu target daripada Masturot itu apa. Ya, nanti ini kita perlu diamalkan di rumah kita. Yang pertama supaya kita ini menjadi abidah. Ya. Ibu-ibu ini target teman-temannya di keluarganya Masturot. Ini adalah menjadi abidah, ahli ibadah. Ini dengan ahli ibadah. Yang pertama menjaga sholat di awal waktu. Ya, menjaga sholat di awal waktu sehingga diusahakan ya bagi ibu-ibu ini kalau bisa 15 menit sebelum azan kumandang ini pada masuknya waktu sholat ini sudah duduk di atas sajadah. Sudah zikir, sudah baca Al-Quran. Ya, ini pertama menjaga sholat di awal waktu. Kemudian hari-hari membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya kalau orang awam 1 juz setiap hari. Ya, ini baik suami maupun istri. Sekurang-kurangnya 1 juz setiap hari bagi orang awam, bagi orang alim dan hafizah ini 3-5 juz setiap hari baca. Ya, alim ulama telah buat cara bagaimana supaya kita membaca Al-Quran setiap hari 1 juz supaya tidak susah. Alim ulama telah bagi cara yaitu bagaimana sebelum sholat kita baca 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. 5 waktu sholat sudah 10 lembar, 1 juz. Ya. 1 lembar ini berapa menit? Cuma karena kita kadang malas termasuk saya ini kan. Ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi kita. Amin. Ini hadirin yang dimakan Allah ini belum kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran ini juga supaya kita yang pernah menjadi ibadah. Ya. Membaca Al-Quran, kemudian menjaga zikir pagi petang. Ya. Membaca zikir pagi petang, tasbihat, ya, sholawat, istighfar. Ya. Maka kemarin disampaikan oleh Haji Wahab ini, bagaimana kita setiap hari kita supaya membaca la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin 300 kali di pagi dan petang hari. Ya. 300 pagi, 300 petang. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas 200 kali setiap hari. Ini hadir bahagia, manfaatnya besar. Fadilahnya besar. Kalau kita membaca Al-Ikhlas 200 kali setiap hari, ya, ini akan dijauhkan oleh Allah SWT dari berbagai macam fitnah, paksaan, ancaman, dan yang lain sebagainya yang datangnya tiba-tiba. Kemudian Allah SWT bukakan 300 pintu rahmat. Allah SWT bukakan 300 pintu rizki. Dosa 50 tahun akan diampuni oleh Allah SWT. Mendapatkan pahala 66 kali khatam Al-Quran. Ini ada yang baca akan dibangunkan istana di dalam surga. Kemudian nanti kalau meninggal, ketika akan dikuburkan, akan diiringi oleh malaikat sejumlah 110.000. Ya, 110.000 malaikat. Nah, ini ada yang bagian. Kemudian kita mengamalkan doa-doa masnunah. Ya, ini ahli-ahli baca ini, kalau kita semuanya baca, dengan doa-doa masnunah ini kan membimbing kita ini supaya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mau masak, mau makan, mau tidur, semuanya kita dengan doa.
Ya, kita yang mau berpergian. Dan dialihkan siapa yang berpergian? Ya, kita mau berpergian. Kemudian membaca bismillah. Kemudian Al-Fatihah. Bismillah lagi Al-Kafirun. Bismillah lagi Al-Idzaja. Kemudian bismillah membaca Al-Ikhlas sekali. Bismillah lagi membaca Al-Falaq satu kali. Bismillah lagi membaca An-Nas satu kali. Kemudian ditutup dengan bismillah, maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala selama dalam perjalanan. Ini hadirin bagian ya. Bagaimana kita dengan pertama ini menjadi ahli ibadah. Yang kedua, hadirin bagian supaya kita ini menjadi alimah. Target dari para ulama adalah alimah. Ini alimah ini orang yang menjadi penanggung jawab taklim di rumah. Ya. Yang pertama menjadi penanggung jawab taklim di rumah, yang kedua menjadi penanggung jawab taklim di muhalah. Jadi ini ibu-ibu, kalau bapaknya tidak ada rumahnya menjadi penanggung jawab taklim di rumah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah supaya menjadi abidah, kemudian alimah, kemudian menjadi murabi, ya, murabiyah, pendidik. Bagaimana bisa mendidik anak secara Islami? Ya. Mungkin ibu-ibu ya sudah muzakarah bagaimana cara mendidik anak secara Islami. Dan nanti dipraktekkan, diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat menjadi zahidah. Ya, orang yang zuhud di dalam kehidupan, zuhud terhadap dunia. Maksudnya sederhana di dalam keperluan kita. Ya, kalau biasa beli pakaian yang 500.000 mungkin 1 setel, yang disederhanakan. Biasa makan 3 lauk, disederhanakan jadi 2 lauk. Ini namanya zuhud. Ya. Bisa beli mobil, misalkan Alphard, disederhanakan. Yang penting bisa untuk kepentingan saja. Ya. Bukan untuk mewah-mewahan. Ini namanya zuhud. Zuhud ini bukan berarti nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya mobil, bukan. Tapi disederhanakan. Kalau kemampuan kita bisa 3, kita disederhanakan cukup 2 atau 1. Ini namanya zuhud. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi bagaimana khotimah. Ya. Yang kelima adalah khotimah. Ini bagaimana khotimah ini menjadi partner kerja dakwah dengan suami. Ya. Bukan pelayan suami, bukan. Ya. Tetapi partner kerja dengan suami. Karena ini bukan hanya sepasang suami istri. Tetapi menjadi sepasang dai dan dai. Makanya hadir bahagia, maka ibu-ibu ini perlu tahu. Ya, apa makominya wanita, makominya rijal ini harus tahu. Ya, makominya wanita, yaitu menghidupkan taklim di rumah, dan menghidupkan taklim di muhalah. Ya, menghidupkan taklim di rumah, kemudian menghidupkan taklim di muhalah. Kemudian keluar 3 hari setiap 3 bulan. 3 hari 3 kali, kemudian keluar 10 hari atau 15 hari. Nanti berikutnya setelah sudah keluar 15 hari, keluar 40 hari. Kemudian tingkat lagi, nanti keluar 2 bulan IP. Ya. Bahkan sekarang sudah dimudahkan untuk keluar 2 bulan IP, sudah pernah 3 hari 5 kali, maka boleh untuk keluar IP, 2 bulan IP. Maka ini hadirin yang dimakan Allah SWT. Ya. Maka kemudian dulu saya bagaimana makominya Rizal ini.
Ya, sehingga yang namanya khotimah ini partner kerja di dalam jalan untuk mengingatkan suami. Sehingga tahu betul kapan ini waktunya talim di masjid, kapan waktunya ini. Ya. Sehingga untuk mengingatkan suami tentang usaha atau kerja-kerja di dalam makom. Ya. Hadirin yang dimaksud Allah, ya. Karena makomi rizal ini, ya, ini yang pertama hadirin bahagia, ya, ada kerja harian yang perlu diperhatikan. Ya, kerja setiap hari, kerjanya dai, ya, makomi bagi rizalnya ini, yaitu setiap hari membuat taklim, membuat musyawarah harian, baik di rumah maupun di masjid. Musyawarah dengan istri, dengan anggota rumah di rumah, dan musyawarah di masjid dengan sesama jemaah di masjid. Musyawarah ini ada musyawarah harian, kemudian ada musyawarah mingguan di halakoh, ada musyawarah mingguan di markas daerah, ada musyawarah bulanan, musyawarah 2 bulanan. Ini perlu kita ketahui. Kemudian hari bahagia, ya, kerja harian yang kedua setelah musyawarah, yaitu membuat taklim masjid dan taklim rumah. Ya. Bagi rizalnya membuat taklim masjid, dan rizal bersama istri ini membuat taklim di rumah. Taklim di rumah ini hadirin bahagia, maka ditentukan waktunya. Bagaimana waktunya istiqomah, tempatnya juga istiqomah. Kalau kita ini buat taklim di rumah dengan istiqomah, waktunya istiqomah, maka Allah SWT akan keluarkan 60 majelis laleh dari rumah kita. Ya. Kalau kita buat istiqomah di rumah kita ini, taklim rumah, dengan waktu yang istiqomah, tempatnya istiqomah, Allah akan keluarkan majelis-majelis laleh dari rumah kita. 60 majelis laleh kan. Kalau di masjid kita buat dengan istiqomah, waktunya istiqomah, Allah SWT akan hilangkan 100 majelis laleh dari lingkungan sekitar masjid kita. Kemudian yang ketiga setelah kita buat taklim masjid, taklim rumah, yaitu bagaimana suami ini setiap hari meluangkan waktu 2,5 jam untuk masjid. Ini ibu-ibu perlu ketahui makomi daripada rizal. Sehingga ibu perlu tanya kepada bapak, misalnya ditanya, kapan bapak ini buat 2,5 jam? Kapan taklim masjidnya? Kapan taklim rumahnya? Ya, sehingga ketika ini untuk saling ingat mengingatkan. Karena adanya orang beriman ini, orang beriman baik yang laki-laki, orang mukminin dan mukminat adalah saling menguatkan, bukan untuk saling melemahkan, tetapi saling menguatkan. Kemudian ada bagian, ya, yang berikutnya adalah ada kerja mingguan, itu tadi kerja harian. Kemudian kerja mingguan, ya, kerja mingguannya yaitu buat jaulah 1 di masjid sendiri. Ya. Membuat jaulah 1 di masjid sendiri. Kemudian membuat jaulah 2 di masjid tetangga. Ini hadirin bahagia. Ya. Kemudian ada kerja bulanan. Ya. Kerja setiap bulan bagaimana rizalnya ini setiap bulan ibu-ibunya ini dorong semua keluar 3 hari setiap bulan. Supaya bisa keluar dari muhalah sendiri. Maka sekarang dilanjutkan bagaimana orang lama bisa 2 orang lama membawa 8 orang baru. Ini kalau kerja kita. Ini hadirin bahagia. Nah, kemudian ada kerja tahunan, yaitu kita luangkan waktu kita 40 hari atau 4 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hingga nanti kita akan sampai pada waktu kita ini nanti yang dikendaki adalah bagaimana kita bisa membagi waktu kita. Ya. Membagi waktu kita
adalah menjadi sepertiga bagian untuk agama, sepertiga bagian untuk usaha, sepertiga bagian untuk keperluan kita. Ini ada bagian kalau kita ini sudah bisa membagi waktu seperti itu. Menjadi 3 bagian. Ya. Sepertiga untuk keperluan kita, sepertiga untuk usaha agama, sepertiga untuk keperluan kita, sepertiga untuk istirahat. Maka kata alim ulama di bagian wajib nusrah ghaibiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana sahabat, ya, sahabat Anas bin Malik ini, ya. Ini dia kebun-kebunnya yang lain, punya orang lain, ya, tidak turun hujan, ini di kebunnya anak. Di Malik turun hujan. Ketika ditanya ada yang bahagia, ditanya kenapa hujannya turun di kebunmu saja? Karena sesungguhnya aku telah membagi hasil dari kebunku menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk fisabilillah, sepertiga untuk benih, dan sepertiga untuk keperluan hidup. Mungkin hari bahagia, bila kita ini perlu nanti supaya kita akan sampaikan ke seperti itu. Membagi waktu kita menjadi sepertiga bagian seperti itu. Sepertiga bagian untuk agama, sepertiga bagian untuk keperluan kita, sepertiga bagian untuk istirahat kita. Ya. Maka ini hadirin bahagia. Ya. Maka kita ini sudah meluangkan waktu kita. Kemudian Allah SWT telah perkenakan dengan kerja yang besar ini. Ya. Dan kata alim ulama hadirin bahagia, kita ini bersyukur Allah SWT telah kenalkan kita ini termasuk di awal-awal daripada usaha dakwah ini. Karena suatu saat nanti hadirin bahagia, kita ini mau dakwah, nggak mau dakwah, Allah SWT akan majukan dakwah Islam ini akan kembali berjaya lagi. Suatu saat orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam usaha dakwah ini. Sampai akan terjadi seperti halnya ketika Futuh Mekah. Ya, orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, ini nanti orang berbondong-bondong ikut dalam usaha dakwah. Sehingga kalau suatu saat seperti itu, maka pahalanya ini akan kitanya akan kebagian pahala daripada mereka. Ya. Kemudian dari bahagia, ya, maka kita sudah diperkenalkan dengan usaha dakwah ini, bagaimana kita gigit dengan gigi geraham kita. Ya. Gigit dengan gigi geraham kita. Jangan sampai terlepas, jangan sampai kita ini terlempar daripada usaha yang besar ini. Ya. Meskipun keseok-seok, susah payah di dalam kehidupan kita ini pasti menghadapi masalah-masalah. Baik masalah ekonomi, masalah apa saja, masalah yang lain-lain. Karena pasti dalam usaha dakwahnya adalah usaha tarbiyah. Pasti akan diberikan tarbiyah oleh Allah, ujian-ujian dari Allah. Tapi kalau kita berhasil, maka yang hadirin bahagia, Allah SWT akan berikan kemuliaan kepada kita. Ya. Ini hadirin bahagia. Yang penting kita baik dalam usaha ini, kita baik tugas kerja dalam usaha ini kita adalah untuk akhirat kita. Kalau kita ingin tawajuh kepada akhirat, nanti dunia ini akan diikuti. Allah akan berikan dunia kita. Dunia akan datang. Ya. Dunia akan datang kepada kita, menghambakan diri kepada kita. Makanya hadirin bahagia, ya, kita benar-benar kita yang sudah dikenalkan oleh Allah SWT usaha ini, ya, sampai kita ini hadirin bahagia, ya, target kita di dalam usaha dakwah ini adalah bagaimana kita ini bisa seperti sahabat. Ya. Bagi kita bagaimana kita bisa seperti sahabat dan sahabiah. Ya. Bagi kita masjid-masjid di seluruh dunia ini, bagaimana seperti Mekah Mukarramah, sebagaimana Masjid Nabawi. Rumah-rumah setiap orang Islam seperti rumah-rumahnya para sahabat. Sehingga nanti keluar daripada rumah-rumah orang Islam, ya, ini orang yang alim-alimah, ya, hafiz-hafizah, da'i dan da'iyah, yang menjadi pejuang-pejuang agama. Ini ada yang bahagia. Ya. Nah, ini dengan kita untuk sampai dari kita harus kerja keras, usaha, kerja keras. Kemudian kita juga ada yang bahagia, kita sama-sama pikirkan. Kita dengan penuh kerisauan sebentar lagi istimewa.
Ya, istimewa Indonesia ini akan dilaksanakan di bulan Mei. Ya, maka kita doa kepada Allah setiap hari, kita baca Yasin. Kemudian doa kepada Allah supaya istimewa ini bisa sukses, sehingga Allah bisa kirim, ya, bisa pilih orang-orang itu keluar di jalan Allah sebanyak-banyaknya. Sehingga setiap orang Islam bisa ikut ambil bagian di dalam usaha agama ini. Ya. Maka ini hari bahagia. Ya. Kalau itu nanti yang terjadi, ya, orang-orang Islam keluar dari istimewa ini, maka kita akan mendapatkan pahala daripada istimewa ini. Orang-orang yang keluar dari istimewa, orang yang keluar sebelum istimewa, semuanya pahalanya ini kita akan dapatkan. Ya. Inilah hadirin yang dimaksud Allah Taala. Ya, bagaimana kita pulang, ya, kita akan nanti pulang ini, hadirin bahagia, kita sudah muzakarah tentang usul-usul dakwah, jadi nanti di makomi kita depankan, yaitu hikmat kita menunjukkan akhlak kita. Ya kan kita bagaimana bisa menjadi pulang setelah ikut dakwah ini menjadi ya suami tambah lembut kepada istri, istri tambah lembut kepada suami, tambah lembut kepada anak-anaknya. Ya. Mungkin sekarang masih pemarah. Kedepannya kita harus usaha supaya kita menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya suka mencari-cari kesalahan, ya, suami mencari kesalahan-kesalahan istri, yang istri juga mencari kesalahan-kesalahan suami, tapi sekarang melihat kebaikannya. Senantiasa melihat kebaikan-kebaikan daripada suami, suami senantiasa melihat kebaikan-kebaikan daripada istri. Ya, jadi bagian diharapkan nanti kita ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kita kepada derajat takwa. Ya, yang dikehendaki adalah supaya kita mencapai derajat takwa, takwa yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah mencapai derajat takwa, maka kehidupan kita pasti dan pasti kehidupannya senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Nah, mudah-mudahan kita ini semuanya diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, istiqomahkan di dalam usaha dakwah ini, ya, dimudahkan oleh Allah segala hajat-hajat kita, ditunaikan hajat-hajat kita, dimudahkan ketika kita niat mengambil takazah. Dan kita ini harus yakin bahwa Allah ini yang kuasa, kita ini makhluk tidak punya kuasa. Ya. Kita ini tidak punya kuasa apa-apa, kita niat kemana saja, senantiasa kita tawajuh kepada Allah. Ya, tawajuh kepada Allah, punya apa saja, punya hajat sekecil apapun, kita adukan hanya kepada Allah. Ya, jangan pernah kata ulama, jangan pernah menyepelekan hajat kita yang paling kecil, yang paling ringan. Karena bagi Allah, hajat yang kecil maupun yang besar, hajat yang ringan maupun yang berat, bagi Allah sama saja. Ya, sama saja, tidak ada. Ya, kalau kita ini menyepelekan hajat yang kecil, sama saja kita menyepelekan Allah Subhanahu. Ini doa. Nah, itu kita tawajuh kepada Allah, kita berdoa. Dan kita banyak istighfar, menatur sholawat kepada Rasulullah SAW. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir ummatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami'il alam la yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wa afwan dari hisab. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa aunan wa ighfir lana wa liwalidina wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا طاعتك اللهم اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها وارزقنا جناها وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي رضا لك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وسلم آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله sampai sini ya jadi bulan, wah kuasa malu kuasa.